Oke, selamat siang dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama PYNF Service Elektronik lur. Oke, kali ini kita menangani mesin cuci LG ya lur. LG 7 kilo. Ini di sini mana ya? Ya, itulah pokoknya 7 kilo lah ya. Jadi ini yang bukan inverter, yang masih manual lur. Nah, kebetulan ini sudah selesai ya lur, sudah selesai. Jadi saya bikin tutorial ini hanya untuk sebagai bertambah pengalaman aja. Kita cari permasalahan, kita selesaikan, terus kita bikin tutorial gitu ya lur. Seperti di video-video sebelumnya, seperti biasanya. Jadi gini, pada awalnya ini terjadi error ya lur. Dari pemiliknya itu errornya lupa, yang jelas ini error pada switch door atau E2 biasanya gitu, E2. Jadi kebetulan yang ini dia pakai sensor magnet ya, sensor magnet. Dia sensor magnetnya ada di sini. Nah, ada di sini sensor magnetnya. Terus dia ke modul gitu ya. Kebetulan ini sensor magnetnya dia udah hilang lur, jatuh entah kemana, hilang, jadi terjadinya error. Jadi gitu ya. Oke, lagi-lagi saya hanya memberikan tutorial. Ini sudah beberapa kali didatangkan teknisi ya lur. Jadi mohon maaf, tidak menyinggung teknisi siapapun, tidak, hanya saja gini, sebenarnya ini permasalahan yang sepele, tapi tidak bisa disepelekan gitu lur ya, tidak bisa disepelekan. Penyelesaian sebenarnya itu simpel, tapi jadi kemana-mana ya gitu ya. Faktor utama memang ada beberapa perkabelan yang putus. Jadi dari teknisi awal dia disambung-sambung gitu ya lur. Terus habis itu ada beberapa bagian kabel yang dia sudah menghitam. Kembali lagi lur, kabel-kabel yang sudah menghitam itu mempengaruhi dari perintah dari chipnya itu ya. Jadi ini sempat disolder langsung, oke, nggak apa-apa. Terus di bagian sensor ini dia sudah berkarat atau dikatakan menjamur itu, jadi saya potong langsung, saya solderkan aja. Kebetulan ini sudah saya ukur masih normal sekitar 46, sekian nano itu ya kapasitornya, karena perintah dia harus memerintahkan ke chip CPU nya. Oke, terus kemudian saya bongkar dalamnya. Saya karena curiga, saya penasaran, saya bongkar modul. Jadi saya bongkar modul karena informasi dari pemilik sebelumnya dia modulnya yang dibawa pulang gitu ya lur. Jadi mungkin divonis warna modulnya rusak lah atau bagaimana, saya nggak tahu ya. Intinya saya cek itu modulnya memang sudah berantakan gitu ya, sudah berantakan. Sebenarnya permasalahan hanya sepele pada switch aja gitu loh. Sensor switch door dia menggunakan sistem magnetik, dia bisa dilangsungkan aja. Jadi ini sekarang ini kondisinya sudah tidak memakai sensor switch door, jadi dia langsung itu ya. Jadi saya kembalikan ke rapikan aja, kembalikan seperti semula. Terus ada beberapa bagian di dalam modul soketnya itu juga menjamur gitu ya. Jadi saya ganti aja kabelnya, pakai kabel dengan ukuran yang sama, dengan kualitas yang sama. Jadi saya kembalikan seperti awal semula dengan warna yang sama juga, seperti sesuai dengan pabrikannya. Begitu ya. Saya kembalikan lagi, saya solder ulang, saya tutup, saya rapikan gitu ya. Terus kendala yang kedua, jadi sewaktu nyuci dia hanya satu arah, dia nggak mau ke dua arah gitu ya. Terus yang selanjutnya lagi, untuk faktor ketiganya, kasus ketiga, dia gini, nggak mau ngering, bener betul itu baling-baling di dalamnya itu dia berputar ya.
baling-balingnya berputar tapi tabungnya tidak gitu lur ya. Nah, jadi permasalahan itu pada pengereman. Jadi pada pengereman, dikarenakan remnya itu slong, jadi tidak bisa untuk mengerem si tabung. Terus giginya dia tidak bisa mekar karena penarikannya dari drain, makanya dia nggak bisa ikut si tabungnya, nggak bisa gigit dia pernya, per pada giginya itu ya. Jadi kita perbaiki semuanya. Kebetulan ini sudah selesai, sudah finishing, tinggal pengujian aja. Oke, beberapa kali saya uji untuk langsung spin, dia berputar normal, dari segi ampere pun normal. Ya mudah-mudahan ini sudah selesai dan bisa digunakan seperti sedia kala. Oke lur, untuk kasus kali ini seperti itu penyelesaiannya. Ya kita harus teliti pengecekannya, kita rapikan lagi seperti pabrikannya. Dan saat ini sedang pengujian pada mode normal. Tadi sudah saya uji dari air paling bawah, medium, small, medium, large, dan extra large atau paling banyak. Jadi kondisinya air paling banyak seperti itu ya, segitu ya. Jadi full, air full ya, tidak meluber. Alhamdulillah sudah bekerja, kanan kiri udah normal. Kita tinggal tunggu aja sampai dengan selesai waktunya, timernya. Oke, baik. Untuk kasus seperti ini sering kali terjadi. Terus yang paling terakhir kasusnya itu pengeluaran dari si airnya, jadi drain. Kasusnya pada drainnya tidak apa-apa, hanya saja si karetnya itu yang bermasalah. Artinya sudah memang faktor umur ya, faktor umur. Karetnya udah kaku, nggak bisa lunak, jadi nggak bisa menutup secara maksimal gitu ya. Jadi airnya terus membuang aja, mengalir terus gitu ya. Oke, nggak perlu saya videokan gimana caranya membukanya itu dan sebagainya, itu sudah ada pada video-video yang sebelumnya. Kalian juga pada sudah tahu. Intinya ini khusus pemula, berbagi ilmu, moga-moga bermanfaat ya lur. Oke, kita tinggal finishing, kita tutup, kita rapikan. Perkabelan sudah rapi, kita hanya tinggal tutup aja. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya lur. Oke, sampai jumpa di lain video dan tutorial-tutorial selanjutnya. Selamat siang dulur.